Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Lestari, NIM 080112323827. Saya akan membuat program ini untuk mencari nilai IPS dengan berapa SKS yang akan ditentukan sesuai dengan nilainya. Di sini menggunakan include Ustream dan Umin IP dan string. Kenapa? Karena kita akan menggunakan nilai ini untuk mencari seberapa banyak SKS yang bisa diambil untuk berbanyak. Sebelumnya maaf, kayak sudah bikin programnya dulu. Jadi ini kita menggunakan using namespace std. Kemudian kita lihat double, kita hitung IPS-nya atau char nilai huruf. Kita double total IPS-nya 0. Kita lihat di sini. In 1 sama dengan 0 dan I kurang dari 0 sama plus I. Jadi kita inputkan dulu nih berapa mahasiswanya, kemudian berapa nilainya. Nanti dia akan muncul berapa dia bisa ambil SKS ke depannya. Ini dengan kita masukkan ini case A atau IPS 4, break case B total IPS 3,0, break case C total IPS dengan apa ini gitu, dan seterusnya seperti itu. Ini kita menggunakan return total IPS. Ini adalah 8 atau nilai yang akan kita hitungkan nantinya ada 8-nya. Dan if IPS 3. Nah, ini untuk menentukan nilai IPS yang sebenarnya. Inilah dari ini adalah IPK-nya misalnya 3. Kalau lebih dari 3 berarti dia ambilnya 24. Kalau dia kurang dari 2 dan lebih dari 2,50 ya bisa ambil 21. 2,00 dia ambil 18. 1,50 dia ambil 15. Tuh untuk SKS-nya yaitu 4, 15, 11. Kemudian kita gunakan inmain. Lihat jumlah mahasiswanya. Kita inputkan dulu jumlah mahasiswanya. Ini kita masukkan. Ini kita hitung. I kurang dari mahasiswa. I sama dengan 1 kan. Misalnya kita inputkan jumlah mahasiswanya 2. Apakah I kurang dari 2? Benar kan? Dia ke bawah, kemudian dia tambah ke I plus. I plus I tadi kan 1. Nah, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 2 kurang dari 2 kurang atau sama dengan 2? Iya. Dia ke bawah lagi, dia menghitung. Dia naik lagi. 2 tambah 1, 3. Apakah 3 kurang dari 2? Salah. Dia langsung ke sini. Nama mahasiswanya. Dia menginput. Berarti kita hanya bisa menginput 2 nama mahasiswa. Misalnya Agus gitu. Kita inputkan nilainya berapa? A, B. Nanti dia akan muncul nilai IPS-nya dan berapa SKS yang akan dia ambil nanti. Nah, ini dengan masukkan nilai huruf ini. Dengan 8. Karena hanya ada 8 mata kuliah, jadi hanya ada 8 nilai. Kita tentukan for in J sama dengan 0, J kurang dari 8, plus J. Nah, kemudian nilai. Kemudian ada IPS ini untuk menghitung nama mahasiswanya ya.
maksimal SKS-nya. Jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan ya algoritma deskripsi dari program ini. Pertama kita memulai program dulu, kemudian kita imporkan. Kita akan menggunakan 3, yaitu userstream, main, string. Gunakan namespace. Kemudian kita fungsi hitung PS, char, nilai huruf. Kemudian inisialisasi total IPS sebagai 0. Loop ini melalui nilai huruf untuk mendapat mata kuliah ya. Gunakan switch case untuk setiap nilai huruf. Tambahkan nilai yang sesuai ke total IPS. Kemudian kita hitung rata-rata nilai dengan membagi totalitas IPS dengan 8. Kemudian kita kembalikan nilai rata-rata. Kita hitung SKS-nya dengan double IPS. Jika IPS kurang dari 3, maka maksimal SKS 24, kemudian 2,50. Itu hanya 21, 20018, 150, 15. Jika IPS kurang dari 150, maka hanya 12. Dan fungsi main ini untuk kemudian kita deklarasikan jumlah mahasiswa. Kita input jumlah mahasiswa yang akan kita gunakan, yang seperti saya contohkan sebelumnya. Misalnya 2, kemudian kita inputkan berapa? 2, apakah kurang dari ini? Terus 1 kurang dari ini, kita tambahkan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita deklarasikan variabel mahasiswa, nilai huruf, dan IPS-nya. Ini kita inputkan nama mahasiswa, kemudian kita inputkan nilai huruf untuk 8 mata kuliah yang dari kita masukkan tadi. Kemudian kita hitung IPS dengan memanggil fungsi hitung IPS dan tampilkan. Kemudian kita hitung jumlah SKS untuk semester berikutnya. Nah, jadi algoritma dari penyelesaian algoritma ini kita dapat menghitung IPS serta jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya untuk setiap mahasiswa. Kemudian penjelasan programnya itu kita menggunakan library. Ini di program menggunakan beberapa C++ yang kayak saya omongin tadi, yaitu userstream, umain, IP, dan string. Gunakan fungsi hitung IPS char nilai huruf. Fungsi ini bertugas untuk menghitung indeks prestasi semester IPS berdasarkan nilai huruf yang dimasukkan. Kemudian kan variabel total IPS ini kita inisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian program melakukan literasi melalui nilai huruf untuk dalam mata kuliah kan. Nah, setiap huruf ini diperiksa menggunakan switch case. Untuk setiap nilai huruf total ditambahkan dengan bobot nilai huruf yang sesuai dengan nilai mereka. 4 untuk A, 3 untuk B, 2 untuk C, dan 1 untuk D. Kemudian kita nilai huruf 0 untuk nilai huruf lainnya. Kemudian kita total dibagi dengan 8 untuk menghitung rata-rata nilai IPS yang dihasilkan kembali. Kemudian kita hitung menggunakan ini SKS double. Nah, double. Nah, fungsi ini bertugas untuk menentukan jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya berdasarkan IPS yang diberikan. Jika IPS lebih atau sama dengan 3, maka 24, 2,021, 20018, 150, 12, 150, 12. Kemudian program utamanya di sini variabelnya itu jumlah mahasiswa yang digunakan ya untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang akan diinput. Kemudian kita minta untuk memasukkan jumlah mahasiswanya. Kita gunakan loop atau for di sini untuk melakukan setiap mahasiswa. Kita dimulai dari 1 hingga jumlah mahasiswa. Setiap mahasiswa ya, program ini kan minta nama mahasiswa dan nilai hurufnya misalnya 8 mata kuliah tadi. Nilai IPS itu menggunakan fungsi hitung IPS dan ditampilkan ke layar dengan 2 angka desimal. Kita menggunakan fixed dan set precision. Jumlah SKS ini
yang dapat diambil pada semester berikutnya, ya kan? Kita hitung menggunakan fungsi hitung SKS dan ditampilkan ke layar. Nah, programnya kan memprosesnya dan program selesai gitu. Nah, saya akan menuliskan pseudocode-nya. Pseudocode-nya ini kita variabelnya ganti jumlah mahasiswa. Kemudian kita hitungkan inisialisasinya total SKS dan total bobot dengan nilai 0. Kemudian menggunakan hitung SKS. Jika IPS lebih dari 3, kita kembalikan lagi minimum 12. Kita menggunakan ini. Kita write nama mahasiswa, write jumlah nilai, kemudian kita write kan IPS untuk nama mahasiswa, dan write kan jumlah SKS-nya. Nah, kemudian kita gunakan ya, jika IPS kurang dari 3, maka 12, maka 24 kan 2,0 kita dikembalikan ke 15 dan seterusnya seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart-nya. Oke, sebenarnya kita coba nah kita jalankan dulu programnya, apakah error atau enggak. Nah, misalnya jumlah hasilnya 2, kita masukkan namanya Agus gitu lah ya, namanya dia BA gitu kan, sampai 8 kali, apakah sudah 8? 1, 2, 3, 4. Nah, dia IPS-nya untuk Agus 3,50 dan dia bisa mengambil 24 SKS. Dan kita Budi misalnya ya, Budi, kita masukkan nilainya A B dengan 2 B. Nah, nilainya sama di 3,50 dan dia bisa mengambil 24 SKS. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart-nya untuk ini. Saya coba share screen dulu ya, apakah bisa kelihatan. Nah, ini untuk flowchart-nya. Ini kita mulai dulu start kan, dan kita masukkan ke sini prosesnya jumlah mahasiswa, kemudian kita for di sini I sama dengan 1 tuh jumlah mahasiswa, kemudian dia ke nama naik lagi ke atas ke I++ ke bawah, kemudian nama terus ke bawah, nilainya char dan nilai, kemudian dimasukkan di sini. Nah, ini I sama dengan tuh ini, dia nanti masuknya ke char. Nah, ini kurang apa namanya, catnya kurang, jadi dari sini dia ke char. Nah, ini untuk false nya. Nah, kalau true dia ke bawah sini. Nah,
begitu. Ini ada kurang ya tadi ya. Nah kalau udah dia ke sini dia lihat nilainya dan dia nilai IPS-nya, SKS-nya berapa, dan dia for lagi ke sini dia lihat kalau dia true dia cek nilainya A, B, C, D-nya. Kemudian kalau dia udah false dia ke atas cek nilai nolnya. Kalau dia sudah cek dia akan ke sini ke false ini, kemudian dia arah ke sini. Nah, ini untuk menentukan nih nilainya yang akan kita keluarkan nanti untuk menentukan. Nah, kemudian udah, nah ini nilainya nol kan untuk yang terakhirnya ini untuk nilai menentukan SKS-nya ditentukan di sini namanya, kemudian dia N. Nah, seperti itu tadi penjelasan dari saya mengenai soal nomor 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.